Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sering banyak yang nanya nih ya secara langsung sama aku, bisa nggak sih kalau misalnya menurunkan berat badan itu hanya mengatur pola makan atau diet tanpa harus olahraga, dan sebaliknya ada juga yang nanya, bisa nggak sih kalau misalnya kita hanya olahraga saja tanpa mengatur pola makan untuk bisa menurunkan berat badan. Nah, di video kali ini aku akan share sama teman-teman semua, lebih penting manakah sih, lebih efektif manakah sih, diet kah ya atau mengatur pola makan, atau olahragakah yang bisa menurunkan berat badan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Baik olahraga ataupun mengatur pola makan atau diet ini bertujuan untuk menurunkan berat badan, sama-sama bertujuan bisa menurunkan berat badan, tetapi keduanya ini memiliki tantangan yang sama, yaitu mengatur metabolisme makanan dan melawan keinginan untuk tidak makan banyak. Bagaimana sih diet bisa menurunkan berat badan? Dengan diet atau mengatur pola makan itu adalah berarti teman-teman mengurangi asupan kalori harian teman-teman semua. Nah, ketika teman-teman mengurangi asupan kalori harian teman-teman semua, nah itu bisa dikatakan bahwa teman-teman sudah melakukan yang namanya defisit kalori. Defisit kalori itu berarti teman-teman kalori yang masuk ke dalam tubuh itu lebih sedikit dibandingkan dengan kalori yang keluar ya, yang digunakan untuk aktivitas tubuh teman-teman semua. Nah, itulah yang disebut dengan defisit kalori. Jadi, ketika si tubuh itu kekurangan energi atau kalori, maka yang akan digunakan untuk aktivitas kita ya sehari-hari itu adalah dia menggunakan cadangan-cadangan makanan yang ada di dalam tubuh kita itu. Cadangan makanan yang ada di dalam tubuh kita itu apa sih? Yaitu berupa lemak-lemak yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi ketika teman-teman nih beraktivitas sementara tubuh kita ini melakukan yang namanya defisit kalori, itu berarti nanti si tubuh itu akan secara otomatis memakai cadangan makanan seperti lemak-lemak nih yang ada di dalam tubuh kita itu untuk diubah menjadi energi atau kalori untuk bisa digunakan dalam aktivitas kamu sehari-hari. Nah, dia juga bisa teman-teman lakukan dengan cara mengatur kandungan makanannya ya, dicari makanan yang lebih sehat mungkin ya, kemudian jumlahnya, porsinya, frekuensinya juga. Nah, itu bisa teman-teman lakukan untuk bisa mengatur pola makan teman-teman semua untuk bisa yang namanya menurunkan berat badan. Nah, diet ini juga bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin menurunkan berat badan. Nah, mungkin setelah teman-teman sudah mencapai tujuan penurunan berat badan, nah teman-teman ini udah nggak harus lagi nih yang namanya defisit kalori, tapi teman-teman bisa bisa menggunakan kalori maintenance teman-teman semua. Jadi nggak usah yang namanya defisit kalori lagi ketika teman-teman sudah berada pada penurunan berat badan yang teman-teman inginkan, tapi teman-teman harus mengubahnya dari defisit kalori menjadi maintenance kalori. Sementara apabila teman-teman berolahraga, nah ini dapat mempercepat dalam penurunan berat badan. Kenapa dengan berolahraga bisa mempercepat penurunan berat badan? Nah, dengan teman-teman melakukan olahraga, nah ini berarti teman-teman sudah membakar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh teman-teman semua. Dan dengan berolahraga juga teman-teman bisa menstimulasi otot-otot yang ada di dalam tubuh teman-teman semua. Dengan teman-teman menaikkan massa otot dengan cara berolahraga inilah, maka teman-teman itu akan gampang sekali membakar lemak-lemak yang berlebih yang ada di dalam tubuh teman-teman semua. Dengan kata lain, olahraga itu dapat membantu mempercepat penurunan berat badan yang teman-teman inginkan, atau mempercepat teman-teman untuk bisa yang namanya memiliki tubuh ideal. Secara fisik, dengan teman-teman melakukan olahraga, nah ini berarti membuat otot teman-teman semua ini menjadi lebih kuat, jantung teman-teman semua ini menjadi lebih sehat, dan stamina teman-teman semua ini menjadi lebih stabil. Dan tidak secara fisik saja nih, tapi olahraga juga bisa membuat teman-teman merasa lebih rileks atau menghilangkan stres, mumet ya dengan aktivitas teman-teman semua ini secara psikologi ya. Jadi olahraga ini bukan memiliki manfaat secara fisik saja, tetapi juga manfaat secara psikologi. Dan dengan teman-teman melakukan olahraga ini bisa bikin tidur teman-teman ini lebih enak, lebih nyaman, lebih nyenyak ya. Jadi jangan sampai teman-teman malas olahraga. Rasakanlah manfaat yang bisa ditimbulkan ketika teman-teman sudah menjalankan yang namanya olahraga. Terus
mana sih yang lebih penting, olahraga kah atau diet kah? Atau diet kah, mengatur pola makan, atau olahraga kah? Mana sih yang lebih penting atau lebih cepat bisa menurunkan berat badan? Menurut ahli biokimia Swan M. Talbot, PhD, ini mengatakan bahwa penurunan berat badan itu dipengaruhi 75% itu adalah diet, mengatur pola makan, dan 25% ini adalah dengan teman-teman melakukan yang namanya berolahraga. Nah, dengan kata lain, keduanya itu sangat berkesinambungan. Teman-teman tidak bisa hanya berolahraga saja secara maksimal nih ya, dengan olahraga berlebihan tanpa teman-teman mengatur yang namanya pola makan. Nah, begitupun mungkin menurut aku sebaliknya, mungkin memang lebih besar 75% dengan teman-teman mengatur pola makan atau diet, tapi teman-teman tuh harus benar-benar, kalau hanya bisa mengatur pola makan saja, teman-teman tuh harus benar-benar bisa konsisten, benar-benar stabil, jaga makanannya, makanan dari segi kandungan makanannya, kemudian dari asupan kalorinya, itu benar-benar harus dijaga dengan sangat stabil oleh teman-teman semua apabila teman-teman ingin menurunkan berat badan. Tapi kalau misalnya teman-teman mengkombinasikan keduanya, nah ini tuh akan sangat alangkah sangat lebih tidak membebani ya, membebani teman-teman ketika teman-teman melakukan diet. Teman-teman mungkin masih bisa makan yang teman-teman biasa makan apabila teman-teman diselingi dengan yang namanya olahraga. Nah, itu juga akan bisa yang namanya menurunkan berat badan, karena aku pun seperti itu. Aku itu mengimbangi keduanya. Jadi asupan makanannya tetap, mengatur pola makannya diatur dan diimbangi dengan olahraga. Jadi aku tuh mengatur pola makannya itu nggak yang ketat-ketat banget, karena aku diimbangi dengan yang namanya olahraga. Nah, tapi yang harus teman-teman ingat, meskipun 75% itu adalah keberhasilan menurunkan berat badan dengan mengatur pola makan, tapi yang harus teman-teman ingat, olahraga juga bisa yang namanya mempercepat penurunan berat badan teman-teman semua. Dan olahraga juga itu bisa bikin kita relax atau tidak stres ya. Jadi teman-teman tuh jangan sampai stres hanya memikirkan yang namanya pola makan. Makan banyak sedikit stres gitu. Nah, jangan seperti itu. Nah, itu nantinya bisa berakibat pada kebosanan gitu teman-teman untuk bisa menurunkan berat badan. Nah, apabila teman-teman diimbangi dengan yang namanya olahraga, nah itu akan bisa bikin teman-teman semua tambah semangat lagi untuk bisa menurunkan berat badan, dan bisa bikin teman-teman semua itu bisa menjadi lebih rileks. Jadi teman-teman tuh tidak hanya memikirkan dengan pola makannya, tapi teman-teman juga bisa diimbangi dengan yang namanya olahraga. Karena penurunan jumlah lemak tubuh juga itu lebih besar ya penurunannya itu dengan adanya kombinasi antara diet dan olahraga, yaitu 12,4%. Sementara disusul oleh diet saja, jadi teman-teman hanya melakukan mengatur pola makan saja atau diet, itu penurunan lemak tubuhnya itu adalah sebesar 8,9%. Dan dengan teman-teman hanya berolahraga saja tanpa mengatur pola makan, itu penurunan lemak tubuhnya itu hanya 3,3%. Nah, berarti lebih banyak yang kombinasi antara olahraga dan mengatur pola makannya itu sebesar 12,4%. Dan harus teman-teman tahu, WHO juga menganjurkan bahwa ketika teman-teman melakukan yang namanya program diet atau mengatur pola makan, itu juga harus diimbangi dengan aktivitas fisik atau olahraga. Karena kalori yang masuk itu harus dikeluarkan dengan teman-teman melakukan yang namanya aktivitas fisik atau olahraga, biar tubuh teman-teman semua ini lebih sehat dan lebih optimal. Dan satu lagi nih manfaatnya ketika teman-teman melakukan olahraga, tidak hanya mengatur pola makan, nah olahraga juga ini bisa tidak membuat tubuh teman-teman semua ini berat badannya naik lagi gitu. Ini bisa mempertahankan berat tubuh teman-teman semua apabila teman-teman semua sudah berhasil yang namanya menurunkan berat badan. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa kombinasi antara diet dan olahraga ini lebih efektif untuk bisa menurunkan berat badan kamu yang sedang mencoba yang namanya menurunkan berat badan. Tidak hanya diet saja atau olahraga saja, tapi kombinasikan antara keduanya, dapat tubuh yang ideal tapi juga lebih sehat. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini ya. Semoga teman-teman semua ini tetap semangat dan lebih semangat lagi untuk bisa menurunkan yang namanya berat badan. Mungkin cukup sekian saja. Bagi yang belum subscribe, ayo jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.